Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan teknokrat, Presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie mengambil studi teknik penerbangan di Jerman dan meraih gelar doktor di bidang teknik penerbangan dengan predikat cum laude. Keahliannya di bidang aeronautika membuat beliau dihormati di dunia internasional. Habibie kembali ke Indonesia atas panggilan Presiden Soeharto untuk membangun pembangunan industri strategis nasional. Beliau mendirikan PT Industri Pesawat Nasional Nusantara dan menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia. Perannya sangat penting dalam pengembangan teknologi pesawat terbang, terutama pesawat N250 yang menjadi kebanggaan bangsa. Setelah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 2 dekade, Habibie dilantik menjadi Wakil Presiden pada tahun 1998 dan tak lama kemudian ia menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga di tengah krisis politik dan ekonomi. Masa kepemimpinan beliau singkat namun penuh tantangan, dan ia dikenal atas kebijakan reformasi politik dan demokratisasi termasuk membebaskan pers dan membebaskan tahanan politik. B.J. Habibie sosok inspiratif yang menunjukkan integritas, kecerdasan, serta ketulusan dalam mengabdi untuk membangun negeri. Melalui keteladanan beliau, kita bisa belajar bagaimana menjadi ASN yang berakhlak. Nilai-nilai ASN berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak Habibie membaktikan ilmunya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kemajuan bangsa. Bapak Habibie pulang ke Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa, meninggalkan karir besarnya di industri pesawat Jerman. Ia mendirikan PT Industri Pesawat Nasional sebagai bentuk pengabdian untuk mewujudkan kemandirian teknologi bangsa, terutama dalam bidang penerbangan. Visi besarnya tentang kemandirian teknologi adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga negara. Yang kedua adalah akuntabel. Bapak B.J. Habibie dikenal dengan integritas dan kejujurannya serta tanggung jawabnya. Beliau tidak lari dari tanggung jawab termasuk pada masa transisi Orde Baru. Kemudian beliau juga transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai presiden di masa transisi reformasi, Bapak Habibie bertindak transparan dan terbuka terhadap kritik. Ia mempertanggungjawabkan semua kebijakan dengan pendekatan demokratis, termasuk membuka ruang kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik. Kompetensi Pak Habibie dapat kita lihat dari keahliannya yang mendalam, prestasi nyata, dan rekam jejak profesional yang diakui dunia internasional. Beberapa alasan yang membuat beliau layak disebut kompeten antara lain pendidikan dan keahlian yang tinggi, kontribusi dalam dunia teknologi, pemimpin industri strategis nasional, pengakuan internasional, dan terakhir kepemimpinannya sebagai Presiden Negara Indonesia. Harmonis. Pak B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang harmonis dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Beliau selalu menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan kepada keluarganya, terutama kepada almarhumah istrinya, Ibu Hasri Ainun Besari, yang menjadi teladan cinta dan keharmonisan rumah tangga. Dalam hubungan sosial dan kepemimpinan, Pak Habibie bersikap egaliter, terbuka terhadap diskusi, dan menghargai perbedaan pendapat, baik dengan rekan kerja maupun masyarakat luas. Sikap inilah yang membuatnya dicintai dan dihormati, serta menjadikannya tokoh yang mampu membangun suasana rukun dan seimbang di tengah lingkungannya. Loyal. Pak B.J. Habibie menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada bangsa dan negaranya.
Meskipun ia memiliki karir cemerlang di Jerman dan kesempatan besar untuk terus berkarya di luar negeri, beliau memilih kembali ke Indonesia dan membangun industri strategis nasional. Tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Kesetiaan dan pengabdiannya kepada Indonesia menjadi bukti nyata bahwa loyalitas Pak Habibie tidak hanya dalam kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan dan karya besar bagi negara. Adaptif. Pak B.J. Habibie bersikap adaptif melalui inovasi dan proaktif dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998, serta menerima perubahan zaman melalui reformasi birokrasi dan deregulasi yang didukung kemampuannya dalam menangani dan merespon perubahan teknologi serta politik secara tepat. Sikap adaptifnya tercermin dalam kemampuannya menyesuaikan diri dengan tantangan besar seperti upaya keluar dari krisis ekonomi dan transisi demokrasi pasca reformasi. Adapun beberapa sikap adaptif Pak B.J. Habibie. Yang pertama, menghadapi krisis moneter tahun 1998. Ketika Indonesia dilanda krisis moneter, Pak B.J. Habibie dengan cepat melakukan berbagai inovasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan ekonomi untuk menstabilkan kondisi negara. 2. Respon terhadap perubahan zaman. Beliau menunjukkan responsivitas terhadap perubahan zaman, baik di bidang teknologi maupun politik, dengan mendorong reformasi birokrasi dan deregulasi untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, inovasi teknologi dan pengetahuan. Sebagai seorang insinyur kelas dunia, ia terus mendorong riset dan pengembangan teknologi serta mempermudah akses ilmu pengetahuan untuk perkembangan bangsa. Selain adaptif, Pak B.J. Habibie juga melakukan sikap kolaboratif. Pak B.J. Habibie bersikap kolaboratif dalam nilai berakhlak dengan membangun tim lintas sektoral dan lintas negara, menggandeng ahli dari berbagai latar belakang, serta bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan ekonomi negara, menunjukkan bahwa pekerjaan besar tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi untuk kepentingan rakyat. Adapun beberapa sikap kolaboratif Pak B.J. Habibie, di antaranya 1. Pembangunan industri pesawat. Dalam membangun industri pesawat, Pak B.J. Habibie tidak bekerja sendirian, melainkan membangun tim yang kuat dengan menggandeng berbagai ahli dan bekerja sama bahkan di lintas negara. Yang kedua, sinergi lintas sektoral. Ia meyakini bahwa kolaborasi adalah kekuatan dengan pekerjaan besar membutuhkan kerjasama lintas sektoral, saling percaya, dan sinergi untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Keberhasilannya memimpin IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan 16.000 pegawai menunjukkan kemampuannya dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai Pak B.J. Habibie yang bersikap berakhlak dengan menunjukkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sikap ini terlihat dari dedikasinya yang kembali ke Indonesia untuk melayani bangsa. Kami dari kelompok 3, Lenin Raha, Jonathan Duru, Ivo Anita Zebua, mengucapkan terima kasih.